Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas agroteknologi D. Di video kali ini kami akan melakukan diskusi mengenai apa-apa saja hal yang kami masukkan ke dalam PowerPoint yang nantinya akan dikumpul di Google Classroom. Tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Andes Laude Muhammad Harjoni Kilowasit dengan mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Adapun diskusi yang kami hasilkan dapat dilihat di video berikut. Tidak bikin BPT saya ini. Cari kodnya. Sorry. Bisa jika dipotong-potong tuh. Tidak bagus jaringannya Pujan. Tidak bagus. Cek, masih bagus, Ji? Masih bagus. Bagaimana sih? Bingung, Pak. Saya bacakan saja hasil ringkasanku. Bacakan nih. Iya, bacakan nih. Baik. Jadi hasil yang saya ringkas tadi mengenai mana tadi? Tunggu dulu. Mana nih tadi? Sorry. Hasil ringkasanku tadi mengenai the principle of soil testing. Bab 1 itu atau prinsip-prinsip pengujian tanah. Yang hasil tadi tuh yang pertama itu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan pengujian tanah atau yang biasa disebut dengan analisis tanah. Secara umum itu diartikan sebagai aktivitas menganalisis sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah seperti nutrien, kontaminasi, komposisi, keasaman, dan sebagainya. Analisis tanah ini dilakukan untuk menentukan tingkat kecocokan tanah terhadap aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang ditanam. Nah, dari hasil yang saya baca tadi itu, dalam unsur hara yang esensial itu, di dalam tanah masih sering ditemukan kekurangan dalam tanah. Yang banyak itu ditemukan kekurangannya unsur N, P, dan K. Sedangkan unsur hara sekunder dan mikronutrien itu yang masih kurang di dalam tanah itu seperti unsur hara sulfur, apa ini Zn? Zn apa itu Zn? Zinc? Zinc. Nah itu, terus Fe, apa Fe? Tembaga? Iya, ferum. Dan boron. Besi. Terus dalam mengevaluasi nutrisi dalam tanah itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di mana metodenya itu terdiri dari 6 metode. Metode yang pertama itu uji coba pemupukan di petak lapangan percobaan. Yang kedua itu metode pot rumah kaca. Yang ketiga metode gejala tanaman. Yang keempat metode analisis tanaman. Yang kelima metode analisis jaringan atau getah dengan cepat. Dan yang terakhir itu metode uji biologi. Nah, dalam metode ini masing-masingnya jika diterapkan dalam pertanian individu atau lahan pertanian berbasis layanan umum, pastinya masih memiliki batasan tertentu ataupun kekurangan. Nah, dalam prinsip pengujian tanaman ini, pengujian tanah ini mulai pada tahun 1940 itu mulai diterima secara luas sebagai alat yang penting untuk merumuskan program pupuk dan kapur yang baik. Nah, secara tradisional ini pengujian tanah telah melibatkan evaluasi defisiensi hara dalam tanah. Analisis tanah sendiri ini merupakan penentuan yang logis untuk mengetahui area mana yang telah
terjadi pemumpukan berlebihan. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan tanah mana yang sudah tidak boleh lagi diberikan pupuk. Dalam pengujian tanah juga merupakan hal yang penting, sangat penting dan dianggap cukup akurat dan perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi kesuburan dan produktivitas status tanah. Di berbagai negara juga kebanyakan pengujian tanah ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama itu pengumpulan sampel tanah, yang kedua penggalian dan penentuan indeks kesuburan tanah, yang ketiga penafsiran hasil analisis, dan yang keempat itu membuat pupuk yang direkomendasikan. Dari yang hasil saya baca tadi itu, tujuan akhir dari pengujian tanah ini sendiri bertujuan untuk merekomendasikan dan menyarankan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam bidang pertanian itu sendiri. Mungkin itu saja yang hasil ringkasan saya. Silakan dilanjutkan teman-teman. Siapa lagi yang mau bacakan hasil ringkasannya? Saya. Iya. Lebih bagus. Kau ulang. Puja. Aku tunjuk-tunjuk. Puja. Oke. Tapi bagus di suaraku, teman-teman. Iya, bagus, Ji. Bagus. Wait, tapi bagaimana sebentar saya ini bisa baca? Baru sini. Tidak nyambung, Pak. Oke. Bagaimana sebentar nih? Saya baca saja, Kak. Baca Karena saja. saya nih tidak nyambung, Pak. Iya, latihan Ji, bos. Tapi sudah di-record toh? Tapi masalah. Ya, cocok. Iya, tapi belum yang betul-betul toput, masih bisa diulang-ulang toh? Bisa, Ji. Betul-betul ini di-upload. Bisa, Ji. Jangan Bisa juga bicara saja. Nanti tuh bisa jadi edit yang kayak bodoh-bodoh tuh gitu nanti dihapus. Yo, biar nih. bodoh. Ya, bicara saja. Nah, oke. Saya baca. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya mengenai pengumpulan dan penanganan sampel tanah dengan teknik berdasarkan sumber dan gelar dari variabilitas bidang. Nah, peneliti lapangan telah lama mengetahui heterogenitas tanah. Itu menurut Weinig tahun 1918. Peneliti awal menggunakan metode yang efektif tetapi memakan waktu untuk mengevaluasi heterogenitas tanah. Ini dikenal sebagai uji keseragaman. Saat ini kesuburan tanah paling sering diperkirakan dari analisis kimiawi sampel tanah. Oleh karena itu, metodologi pengambilan sampel tanah harus dievaluasi secara kritis untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik lapangan yang sebenarnya sehubungan dengan sampel tanah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dan derajat variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal. Dapat juga diklasifikasikan dengan jarak pendek, menengah, atau jauh. Dan apakah variabilitas tersebut bersifat alami atau disebabkan oleh tanah. Bagus, Mika? Iya. Bagus. Yo, Oh iya, Pak. Cek. Bagus, Mika? Bagus nih? Bagus. Yo, Oke, ulangi saja ya. Saya kasih ringkas sekali nih. Oke, bab 3 mengenai pengumpulan dan penanganan sampel tanah, teknik-teknik berdasarkan sumber dan gelar dari variabilitas bidang. Pada Weinig 1918 mengatakan bahwa peneliti lapangan telah lama mengetahui heterogenitas tanah. Peneliti awal menggunakan metode yang efektif tetapi memakan waktu untuk mengevaluasi heterogenitas tanah. Ini dikenal sebagai uji keseragaman. Saat ini kesuburan tanah paling sering diperkirakan dari analisis kimiawi sampel tanah. Oleh karena itu, metodologi pengambilan
sampel tanah harus dievaluasi secara kritis untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik lapangan yang sebenarnya sehubungan dengan variabilitas. Adapun langkah-langkah pengumpulan dan pengambilan sampel tanah, yang pertama ialah sumber dan derajat variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal. Ada pula dari jarak pendek, menengah, dan jauh. Dan apakah variabilitas tersebut bersifat alami atau disebabkan oleh ulah manusia. Nah, untuk variasi alami biasanya contohnya mewakili lapisan permukaan tanah yang dibajak. Untuk variasi manusia biasanya terjadi karena praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang diinduksi. Adapun yang kedua ini metode sampling. Prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala, baik mikro, meso, dan makro. Dalam pengertian ini, diketahui bahwa beberapa pengetahuan ke depan tentang kondisi lapangan diperlukan untuk menentukan apakah sesuai dengan teknik sampling. Nah, teknik sampling didefinisikan secara luas sebagai berikut. Yang pertama ada bidang seragam. Bidang yang seragam menandakan bahwa bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek, sejarah, pengolahan, penanaman, pemupukan, dan jika mungkin penampilan tanaman selama musim tanam. Yang kedua, bidang tidak seragam. Pengambilan sampel non-random jika variasi makro besar, prosedur pengambilan sampel tanah non-random direkomendasikan. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim yang tinggi atau rendah, dan yang lebih. Langkah yang ketiga adalah kedalaman sampling. Kedalaman sampling biasanya sekitar 0 hingga 17 cm atau dari 0 hingga 20 cm. Beberapa tahun terakhir ini ada berbagai yang tidak mencampurkan kapur dan pupuk di seluruh lapisan bajak tradisional. Adapun pengolahan dalam pengambilan sampling itu yang pertama ada pengolahan konvensional. Dalam pengolahan tanah konvensional, tanah agak dicampur dengan kedalaman di mana alat pengolahan tanah primer menembus dan juga dicampur di permukaan 7 hingga 10 cm. Untuk yang kedua ada pengolahan konservasi. Secara umum, sampel tanah yang diambil pada akhir musim panas atau awal musim gugur mungkin akan mengandung pH dan unsur hara P dan K lebih rendah daripada jika diambil pada waktu lain sepanjang tahun. Nah, langkah yang kelima adalah alat sampel tanah. Beragam peralatan pengambilan sampel tersedia dan bekerja dengan baik apabila dilakukan dengan tenaga yang sudah terdidik. Pertimbangan utama dalam memilih alat untuk pengambilan sampel adalah bahwa alat tersebut dapat dengan mudah dibersihkan antara sampel komposit yang diambil di lapangan dan secara akurat mengambil sampel sampai kedalaman yang diinginkan. Nah, langkah terhadap pengumpulan sampel. Musiman dalam nilai pengaruhi akumulasi mineral tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Yang ketujuh adalah menangani sampel. Penanganan sampel ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi sampel selama proses dari pengumpulan dan penanganan pengambilan sampel. Pencegahan terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindari kontaminasi adalah penggunaan alat yang bersih, ember plastik bersih, kantong plastik bersih, dan penggunaan dari wadah yang disediakan oleh laboratorium penguji untuk mengemas sampel untuk dikirim ke lab. Semuanya harus steril dan bersih. Yang kedua, pencampuran. Subsampel atau inti dari tanah yang diambil dari ladang harus dicampur secara menyeluruh. Yang ketiga adalah pengeringan sampel. Jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan, harus dikeringkan terlebih dahulu.
Sampel basah harus dikeringkan di suhu yang tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat Celcius atau sekitar 100 hingga 120 derajat Fahrenheit. Yang terakhir, memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa sampel komposit yang diambil dari lapangan akan terlalu besar untuk dikirim ke lab pengujian tanah dan harus dipecah menjadi beberapa volume yang lebih kecil. Nah, caranya adalah dengan melakukan pemisahan. Salah satu teknik yang biasa digunakan untuk pemisahan sampel adalah dengan membagi komposit campuran menjadi 2, lalu membaginya lagi hingga menjadi beberapa bagian, hingga sampel tersebut bisa diamati di wadah sampel. Demikian hasil ringkasan dari saya. Apa lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum pikon ya, woi. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Saya kita. Kaulah lagi. Yo. Tapi tidak nyambung ini, Pak. Ada putus-putus. Aku baca Miula supaya cepat. Jangan keburu habis nanti waktu, Pak. Baca. Sudah, Mi. Dimarahin Nikolau. Dimarahin Puang. Wih, lagi. Baca Miula. Tes. Oi. Taruh di suaramu. Selanjutnya jurnal yang saya baca dan saya ringkas yaitu prinsip-prinsip pengujian tanah. The Principle of Soil Testing. Wis, mantap. Pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan atau hasil relatif dengan konsentrasi unsur terkadang dalam bahan kering seluruh tanaman. Struktur tumbuhan Kenapa Miula itu? tes. Oh. Kita keluar, Pak, weh. Lanjut. Permen 1992 menyusun buku komprehensif tentang gangguan nutrisi pada tanaman itu, termasuk bagian yang sangat baik tentang analisis tanaman. Suatu elemen dianggap penting jika siklus hidup tanaman tidak dapat digantikan oleh elemen lain dan tampil fungsi penting langsung di pabrik. Unsur-unsur yang dianggap penting bagi tumbuhan antara lain yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Tersedia dari karbon oksida yaitu CO CO2 di udara melalui daun dan air, baik dari curah hujan maupun irigasi yang diserap tanaman dari akar dalam tanah. Semua unsur-unsur ini tersedia dari tanah atau digunakan sebagai bahan buat tanah. Seperti natrium, Na, silikon, Si, dan nikel, Ni.
Brown 1987 telah disarankan sebagai juga penting untuk beberapa tanaman. Sedangkan cerium, ceren, CR, Selenium, SE, dan Vanadium V pada konsentrasi rendah telah ditemukan bermanfaat bagi beberapa tanaman-tanaman. Konsentrasi unsur-unsur penting dalam tumbuhan diekspresikan pada bahan kering berbasis sebagai persen atau gram per kilogram untuk elemen utama dan bagian per juta atau miligram per kilogram untuk mikro unsur hara. Satuan yang dipilih tergantung pada sistem penggunaannya. Untuk petani-petani, penggunaan uji analisis tanaman di Amerika Serikat, 5 elemen utamanya adalah biasanya dinyatakan sebagai persen dan 7 mikronutrien dinyatakan dalam ppm. Elemen utama dan mikronutrien dalam berbagai unit ini sebagai berikut. Nilai konsentrasi dipilih hanya untuk tujuan ilustrasi. Konsentrasi relatif dan jumlah atom untuk elemen esensial biasanya ditemukan di jaringan tanaman. Konsentrasi unsur tertentu akan bervariasi dengan ketersediaan hara, spesial tanaman, kondisi pertumbuhan, dan waktu pengambilan sampel. Isi rata-rata yang disarankan untuk elemen utama, mikro, dan lainnya diharapkan terjadi di jaringan tanaman. Market 1992. Analisis tanaman juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi racun unsur-unsur yang mungkin ditemukan pada tumbuhan, seperti kadium, CD, CR, merkuri, Hg, dan timbal, Pb, dianggap sebagai penghasil penyakit atau racun dalam rantai makanan manusia dan hewan. Aluminium, Al, perkiraan konsentrasi atau rentan elemen utama dan mikronutrien dalam jaringan daun dewasa digeneralisasikan sebagai kekurangan, cukup, atau berlebihan untuk berbagai sumber tumbuhan yang disebut sebelum sebagai racun atau tanaman. Gejala tanaman visual ketika unsur esensial sangat kekurangan, fotosintesis atau metaproses bolik terganggu, dan gejala hal ini penampilan visual daun atau penurunan laju pertumbuhan di produksi. Sudah nih? Sudah, Mi. Lanjut, Miari. Itu saja tadi ulasan jurnal. Loh, ulang saya pagi-pagi, kau mau kah? Tak pagi-pagi. Kau bangun dulu lah, Ari. Saya biasa bangun jam 10. Jam kau bangun jam 10. Jam berapa? Pagi. Ku kerjakan dulu. Kan ada cuma kau kirim materinya. Kirim cuma materinya pun. Nanti ku susun ulang kata-katanya. Ini untuk PPT-nya. Nggak bisa kita buat memang saja, Bu, PPT-nya. Maksudnya ini PPT-nya kan maksudnya tinggal diisikan kan? Iya. Bisa kak diringkaskan punya aku itu? Senato meringkas banyak sekali itu punya aku. Iya. Tapi yang mana yang penting-penting? Tapi kan ada misalnya kau ringkas tuh Ari. Itu yang saya kirim. Iyo, nanti saya baca lagi ulang, baru saya lihat dulu yang mana, baru saya perbaiki kata-katanya sama Putri. Baru nanti Putri yang tampilkan PPT yang sedikit tapi yang nyambung. Woi, saya belum nyambung. Putus-putus, Pak. Sama Mi, punya aku juga nyambung.
Saya bikinkan kata-kata sendiri. Saya berpikir waktu saya membaca, Pak. Nggak nyambung kata-kata kamu. Begitu mikro translate. Sekarang Kita bolak-balik anu, itu. Kan diputar-putar itu. anu pala atau ini malam saya tapi saya anu dulu kita kerja dulu itu. Terus ini kan Suri udah habis anu tuh saya tanya terus dia bilang yang ini kalian lihat ini udah masih bingung sama poin ketiganya. Yang punya aku tadi. Yang bab 3. Tidak maksudnya yang ini kan yang ada di slide ini tugas kelompok terus yang poin ketiga itu mengacu ringkasan kedua bab tersebut. Jelaskan prinsip dari pengujian jaringan tanaman dan pupuk, koleksi dan penanganan sampel jaringan tanaman dan pupuk. Buatkan pula PPT-nya dan gabungkan dengan PPT untuk poin kedua di atas. Dan juga diskusinya via Zoom. Nah, itu toh Put. Ini kan Put, suruh kan baca 4 buku toh, 4 buku. Dikasihkan 4 buku, tapi disuruh baca 3 buku gitu. 3 toh. Nah, ini kan yang judul yang udah bilang Bapak itu dari yang ini kita gabung-gabung. Dari yang kita baca kan ada yang prinsipal, ada yang prinsip dasar. Saya itu dia tuh sih koleksi dan penanganan pengambilan itu sampel. Terus kau itu Put anunya yang plan analisis toh. Plan analisis. Jadi kayaknya kita bacakan dulu, kita bacakan dulu masing-masing itu kan nanti toh masing-masing. Terus pas terakhirnya tuh kayak kita buat kesimpulan, kayak gitu kayaknya. Jadi kayak kesimpulan dari penanganan penanganan pengambilan sampel toh dan koleksi toh adalah ini. Begitu kayaknya. Kayak kita gabungkan semua pas itu akhirnya. Oke. Berarti kan kalau besok kita kita buat lagi, kita videokan juga ini kita pembuatan PPT-nya atau bagaimana? Begitu kayaknya saja. Kita kayak kan pertama kita membaca dulu hasil ringkasan masing-masing toh. Berarti yang pertama itu seharusnya tadi ulah. Kan ada prinsip dasar. Tapi saya juga yang saya baca yang bab yang halaman 1-8 tuh Principle of Soil Testing. Ulah, apakah ada baca dia tadi? Aku dengar yang itu udah baca. Dia yang plan analisis, yang analisis tanaman. Oh, plan analisis. Prinsip tanah. Oh, iya oke. Jauh kucing. Iya, cucu Put. Ke yang pertama. Baru saya, baru Ari. Nah, kan sudah ada kok kirim materimu tuh. Semua. Tinggal materimu Put. Kok kirim saya juga di grup. Nanti saya kan yang dimaksud apa? Puja. Iya. Oh. Saya kan itu punya aku kan sambungan dari yang punyanya Ula. Iya Cocomi. Kan kalian sudah kirim. Ini kan pertamanya kita bacakan misalnya semua itu apa-apa hasil diskusi atau hasil ringkasan tak. Ulah ributnya. Mengacu ringkasan kedua bab tersebut. Berarti ini kan berarti ada bab 1, bab 2. Berarti ada 2 bab di sini. Yang manakah ini yang mengacu pada? Iya kan memang 2 bab. Yang 2 bab itu toh, yang ini ya, tapi yang Principle of Soil Testing by TRPEC yang nomor 1 sama bab 3-nya, bab 1 dan bab 3 itu 2 bab. Berarti terus, yang disuruhkan itu. Itu 2 bab itu toh digabungkan nanti. Digabungkan nanti jadi kesimpulan ceritanya. Berarti ini toh pertama diskusikan isi bacaan tersebut dan buat ringkasan isi tiap subbab dalam bab bersangkutan dalam bentuk PowerPoint. Tiap anggota kelompok menjelaskan isi dari ringkasan. Berarti itu kita buat PowerPoint, baru kita masing-masing orang kita jelaskan apa yang sudah kita ringkas. Sambil direkami itu. Itu sambil direkami dan dibuat ringkasan yang dibuat tersebut melalui form diskusi dalam kelompok via Zoom.
Berarti cocok Mi kita diskusi, berarti sementara ini kan diskusi Mi gitu. Kayak ini. Terus yang poin ketiga itu mengacu ringkasan kedua bab tersebut, jelaskan prinsip dari pengujian jaringan tanaman dan pupuk. Nah, ini maksudnya Put, kan kamu judulnya Principle of Soil Testing toh? Nah, di situ ini kan disuruh jelaskan apa maksudnya dari itu. Tapi di akhir kita di kesimpulan dijelaskan saja. Ini yang koleksi dan penanganan sampel jaringan tanaman dan pupuk itu anuku bacaanku yang bab 3. Di situ. Jadi intinya tuh yang pertama kita membahas dulu masing-masing ringkasan tak. Terus yang selesai Miki membahas toh kita kita baca lagi di PPT kesimpulannya. Kita gabungkan semua ceritanya kan Mi. Kayak gitu. Tapi mau kayaknya diringkas lagi punya nyata karena terlalu panjang semua. Padahal saya cuma 4 lembar Ji. Punya nyari 13. Kali punya. Ini bagus hasil diskusi tadi. Ini yang masuk di YouTube. Punyamu berapa lembar? Begini diskusi lah tuh. Yuk, kita begini mendiskusi ini. Diskusi mengenai apa yang sudah dibaca. Diskusi yang bagaimana pendapat? Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Kita mau selesaikan ini malam saja atau besok? Langsung mini malam tuh, kalau bisa. Yuk, tak kalah tumbang nih. Mas saya kalau besok lagi pasti ada yang belum bangun. Saya itu bisa bangun jam 6. Atau saya kirimkan Mi juga dengan anuku. Terus siapa yang mau kasih Kita baca ringkasan taman singa. Apa Puja? Masih jelas suaraku? Masih. Masih jelek suaramu. Jadi bagaimana, mau diperbaiki dulu itu PPT atau bagaimana? Mau diringkas lagi? Ringkas. Saya kirimkan dulu ringkasanku kah? Berarti ringkasan diperbaiki, sekalian isi PPT, baru dokumentasinya kita ini Mi. Iya. Sama besok kita harus menyanyikan Mars WHO. Besok gladi kotor lagi, 1 kali. Iya, gladi dulu. Anjay. Tapi harus pagi, jangan siang. Jam 8 bisa kah? Bisa. Masalahnya supaya jangan juga pas jam kuliah mau kirim ya. Jam berapa masuk kuliah kah? Atau begini saja. Atau kita kerja. Atau kita kerja saja dulu. Ini besok ini. Kerja sekarang kalau bisa. Iya tuh kalau bisa, supaya jangan ditunda-tunda. Iya, kita kerja saja sebenarnya. Kalau saya tuh Sekarang. ringkasanku kayak gampang nih karena saya sudah poin-poinkan memang. Saya juga tinggal gampang nih sudah saya poinkan itu. Berapa lembar hanya kan mau diperbaiki dulu kata-katanya. Sama Ji. Padahal saya sudah tulis tadi, hanya kan saya malas mengetik jadi saya copy ulang. Anumu yang anunya Putri dia bagus Mi, anunya Puja bagus Mi, tapi
Yang Dikit mulai lagi. jelek. Tidak, punya aku tuh Anu tadi. kupale. Punya aku tuh sebenarnya sudah ada saya tulis di kertas 1 lembaran, Ji. Sama Tapi Ji, saya 1 malas lembar juga. mengetik. Saya malas mengetik, jadi saya copy saja lagi ulang, nanti bisa perbaiki. Bikin saya bisa Pi di anu saja di WA saja Pi, jelaskan kesan kalau di Zoom supaya kita lihat apa-apa yang mau diketik supaya kita baku bantu. Masa Kenapa di WA? apa Pi itu kita video call grup saja. Sama jika kayaknya. Berarti selesai ini. Kasih selesai ini saja baru kita diskusi lanjut di situ. Kau rekam ulah pakai perekam layar. Yo, Pilih yang mana bagus tuh. Baru besok kita geladi kotor terus langsung kan nih geladi bersih baru direkam upload di YouTube-mu. Subscribe. saya apa saya? Di YouTube-nya udah fix. Gampang gitu uploadnya. Yang penting cari dulu nih PPT. Iya, yang penting di YouTube-mu udah kok oke kan toh? Gampang itu. Oke, jadi kita akhiri diskusi ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke VC Group kan? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan Wiput. Tunggu dulu, saya bingung. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas agroteknologi D dengan MK analisis tanah, jaringan tanaman dan pupuk dan masing-masing dari kami. Kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Puja Mutmainah dengan NIM D1B1181124. Nama saya Putri Rizky Amalia dengan NIM D1B11803. Eda dengan NIM D1B1181057. Perkenalkan, nama saya Laari dengan NIM D1B1181113. Kemudian langsung saja saya persilahkan kepada saudari Putri Rizky Amalia untuk membacakan hasil ringkasannya. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, langsung saja. Elemen unsur hara terdiri dari 16 elemen penting dalam pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, mangan, seng, klor, boron, tembaga, dan molibdenum. Metode evaluasi nutrisi dalam tanah. Evaluasi nutrisi dalam tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode uji coba pemupukan di petak lapangan percobaan. Yang kedua, metode pot rumah kaca. Yang ketiga, metode gejala tanaman. Yang keempat, analisis tanaman. Yang kelima, analisis jaringan dan atau getah secara cepat. Dan yang keenam itu metode uji biologi. Pengujian tanah. Di berbagai negara, kebanyakan pengujian tanah dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu mengumpulkan sampel tanah. Yang kedua, penggalian dan penentuan indeks kesuburan tanah. Yang ketiga, penafsiran hasil analisis. Dan yang keempat, membuat pupuk rekomendasi. Tujuan akhir dari pengujian tanah yaitu untuk merekomendasikan atau menyarankan pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman dalam bidang pertanian itu sendiri. Pengujian tanah merupakan hal yang akurat dan sangat diperlukan untuk penilaian kesuburan dan produktivitas status tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Puja. Puja. Langkah-langkah pengumpulan dan pengambilan sampel tanah. Yang pertama, sumber dan budget variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal.
jarak pendek, menengah, atau jauh, dan apakah variabilitas tersebut bersifat alami atau disebabkan oleh manusia. Variasi alami terjadi pada tanah yang cenderung memiliki topografi yang berbeda seperti pada dataran tinggi atau lereng yang lebih rendah. Variasi manusia terjadi karena pengelolaan lahan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, metode sampling. Prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala, baik mikro, meso, dan makro. Yang ketiga, kedalaman sampling. Kedalaman pengambilan sampel tanah paling sering adalah lapisan tanah atas dengan kedalaman bervariasi antara 0 hingga 17 cm dan 0 hingga 20 cm. Yang keempat adalah pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Variasi musiman dalam nilai uji tanah harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Yang kelima, alat sampel tanah. Alat sampel tanah dipilih dengan syarat bahwa alat tersebut dapat dengan mudah dibersihkan antara sampel komposit yang diambil di lapangan dan secara akurat mengambil sampel kedalaman yang diinginkan. Yang keenam, menangani sampel. Dalam penanganan sampel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Pencegahan terbaik untuk kontaminasi adalah penggunaan dari alat bersih, ember plastik bersih, kantong plastik bersih, dan penggunaan dari wadah yang disediakan oleh laboratorium penguji untuk mengemas sampel untuk dikirim ke lab. Yang kedua, pencampuran. Subsampel atau inti dari tanah yang diambil dari ladang harus dicampur secara menyeluruh. Yang ketiga, pengeringan sampel. Jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan dalam pencampuran, maka sampel tersebut harus dikeringkan secukupnya untuk dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk prakupas sampel komposit. Sampel basah harus dikeringkan di suhu tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat Celcius atau sekitar 100 hingga 120 derajat Fahrenheit. Yang terakhir adalah memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Salah satu teknik yang biasa digunakan untuk pemisahan sampel tanah adalah dengan membagi komposit campuran menjadi dua, kemudian membagi lagi satu dari dua bagian tersebut menjadi dua, dan jika masih terlalu besar untuk wadah sampel, bagi sampel tersebut menjadi dua lagi untuk diamati. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Laude Muhammad Nasrullah Eda. Suatu elemen dianggap penting jika siklus hidup tanaman tidak dapat selesai tanpanya, tidak dapat digantikan oleh elemen lain, dan tampil fungsi penting langsung di pabrik. Kriteria yang ditetapkan oleh Arnold dan Stout 1939. Sampling dan metode dari analisis. Analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi terkendali. Jones dan Case 1990. Aspek penting analisis tanaman. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan tanaman teknik analisis. Beberapa di antaranya telah dibahas oleh Alright dan Hills 1967 dan Munson dan Nelson 1973 dan sampai 1990. Penggunaan praktis analisis tanaman. Hasil analisis tanaman digunakan dalam beberapa cara. Yang pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan tanaman. Pematangan atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan, seperti fiksasi nitrogen simbiosis. Yang kedua, memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi, semua kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai kritis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. Yang keempat, menentukan ketersediaan arah tanah dan atau ketersediaan pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Yang kelima, mengevaluasi dan membandingkan
berbagai area atau situs dalam bidang produksi, kebun buah-buahan atau hutan, memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan. Yang keenam, masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tidak korektif dapat diambil jika dianggap perlu. Yang ketujuh, menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat tinggi produksi. Atau dengan proses ini, perkiraan kebutuhan unsur hara unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapusan per unit hasil. Yang ke-8, menentukan efisiensi nutrisi internal atau output per unit nutrisi serapan. Varietas atau kultivar berdasarkan pemulihan tanah dan atau pemupukan nutrisi Izer dengan metode aplikasi yang berbeda, termaksud daun. Yang terakhir, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau tanah yang menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan cukup, berlebihan, atau beracun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Laari. Sampel lapangan prosedur untuk melakukan analisis tanaman. Validitas dan kegunaan konten elemen yang ditentukan dari sebuah koleksi sampel jaringan tanaman bergantung pada pendekatan yang cerdas dan realistis untuk masalah tersebut tentang cara mendapatkan sampel yang andal. Jika sampel yang diambil tidak mewakili populasi umum, semua pekerjaan yang cermat dan mahal dimasukkan ke dalam pekerjaan berikutnya, analisis akan sia-sia karena hasilnya tidak valid. Lanjut. Tunggu. Ini terlalu bagus. Heterogenitas elemen. Bagian tanaman dipilih dan waktu pengambilan sampel harus sesuai dengan terbaik hubungan yang ada antara konten unsur dan hasil atau fisik penampilan tanaman. Pertimbangan statistik. Saat mempertimbangkan variasi kandungan elemen dari tanaman ke tanaman, maka situasinya bisa sangat berbeda. Jika ada variasi besar pengambilan sampel intensif, dibutuhkan jaringan tanaman yang cukup untuk mempersiapkan kandungan elemen. Pertimbangan statistik. Saat mempertimbangkan varietas kandungan elemen dari tanaman ke tanaman, maka situasinya bisa sangat berbeda. Jika ada variasi besar pengambilan sampel intensif, dibutuhkan jaringan tanaman yang cukup untuk merepresentasikan kandungan elemen dari tanaman sampel. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Teknik sampel tanaman. Prosedur pengambilan sampel yang disarankan untuk tanaman lapangan dan sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan, dan tanaman hias. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Yang tidak bisa disampel. Jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan diambil contoh adalah yang pertama itu jaringan ditutupi dengan tanah, debu, atau sisa bahan kimia. Kemudian tanaman dirusak oleh serangga, luka mekanis, atau sakit. Yang ketiga, jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati. Keempat, tanaman di bawah tekanan kelembapan atau suhu. Kelima, tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi. Keenam, tanaman baris
perbatasan atau tanaman baris akhir. Sampel perbandingan. Dianjurkan untuk mengumpulkan sampel tanah dari area yang sama dengan tanaman telah dipilih untuk pengambilan sampel. Membandingkan hasil analisis tanah dan tanaman bisa sangat bermanfaat, membantu dalam interpretasi. Prosedur penanganan. Untuk jaringan tanaman segar yang mengeringkan. Prosedur penanganan untuk jaringan tanaman segar yang mengeringkan udara. Tempatkan jaringan di lingkungan yang terbuka dan kering selama 12 hingga 24 jam. Prosedur yang akan menghilangkan banyak air dari tisu. Jika jaringan tanaman yang terkumpul dilapisi dengan tanah, debu, atau residu kimiawi, iuran yang harus dihapus. Dekontaminasi harus dilakukan pada jaringan segera setelah dikumpulkan. Prosedur dekontaminasi tanah jaringan diberikan. Persiapan untuk jaringan tanaman untuk analisis laboratorium. Dekontaminasi. Proses dekontaminasi harus teliti dengan tetap menjaga keutuhan sampel. Oleh karena itu, dekontaminasi prosedur yang melibatkan pencucian dan pembilasan sebaiknya hanya digunakan untuk yang segar. Sepenuhnya sampel tanaman yang bombastis. Reagen dan peralatan. Yang pertama, reagen dan peralatan. Yang pertama, air deionisasi. Kedua, 0,1 sampai 0,3% larutan deterjen non fosfat. Ketiga, sikat atau spons bulu nilon kaku sedang. Keempat, wadah plastik yang cocok untuk mencuci dan membilas sampel tisu. Prosedur. Memeriksa contoh jaringan tanaman segar untuk mengetahui kondisi fisik dan tingkat kontaminasi. Setelah dekontaminasi, sampel harus segera dikeringkan untuk menstabilkan jaringan dan menghentikan reaksi enzimatik. Pengeringan oven. Prinsip. Air dikeluarkan dari jaringan tanaman untuk menghentikan reaksi enzimatik dan menstabilkan contoh. Penghapusan air gabungan juga memfasilitasi ukuran partikel yang lengkap. Penghapusan air gabungan juga memfasilitasi ukuran partikel yang lengkap, pengurangan homogenesitas menyeluruh dan penimbangan akurat. Aparat. 1. Oven udara paksa setara dengan Blue MTM model POM 166E. Prosedur. Pertama, pisahkan atau kendorkan sampel jaringan
dan tempatkan dalam wadah kertas. 2. Tempatkan wadah dalam oven forced air dan keringkan pada suhu 80 derajat selama 12 sampai sifat sampel dan kadar airnya akan mempengaruhi panjangnya waktu pengeringan. Jaringan yang mengandung karbohidrat tinggi mungkin memerlukan jenis lain prosedur pengeringan. Pengurangan ukuran partikel, penyimpanan, penghancuran masalah organik, asing kering, asing basah, wet pencernaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara La Arif. Nah, adapun untuk kesimpulan dari hasil ringkasan masing-masing dari kami ialah bahwa pengelolaan lahan untuk mencapai produksi yang optimal dari tanaman yang dibudidayakan pada dasarnya memerlukan analisis atau penanganan dan pengumpulan sampel tanah yang bertujuan untuk menganalisis beberapa kandungan unsur hara dalam tanah dan tanaman serta bagaimana menentukan penggunaan pupuk yang tepat bagi tanaman yang dibudidayakan. Demikianlah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.